Siapa yang senang main bersama? Aku, Siapa yang senang ceria bersama? aku, Siapa yang merasa bahagia? aku. Jadi si sulung mendapatkan warisan sesuatu yang ajaib. Apaan Kang Didin? Dia mendapatkan batu. Orang hebat itu, Dodi, ketika melakukan kesalahan lalu dia tersadar, maka tidak mengulangi. Maksudnya? Ya tidak mengulangi perbuatan yang buruk. Nah, seperti dongeng yang akan Kang Didin sampaikan. Tentang apa? Judulnya Halo adik-adik di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali bersama Kang Didin dan Dodi. dalam acara Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Nah, hari ini Kang Didin akan menyapa adik-adik di seluruh Indonesia. Apa kabar kalian semua? Baik-baik. Nah, semoga adik-adik di seluruh Indonesia semuanya sehat ya Dodi. Amin. Semuanya dalam kondisi menyenangkan. Dan juga tetap semangat membantu orang tua dan belajar. Wah, pastilah Kang Didin. Soalnya kan kalau di rumah seru bermain dengan keluarga. Ya, bermain dengan ayah, ibu, kakak, paman dan bibi itu sangat menyenangkan. Betul kan Dodi? Betul. Dodi juga senang bermain bersama. Wah, Dodi senang main bersama. Iya Kang Didin. Soalnya main sama-sama kan seru. Wah, seru ya. Iya. Dodi sukanya main apa? Kalau Dodi sih sukanya main lari-larian. Lari-larian. Adik-adik, siapa yang senang bermain bersama lari-larian? Angkat tangan. Aku. Siapa yang senang main bersama? Aku. Siapa yang senang ceria bersama? Aku. Siapa yang merasa bahagia? Aku. Wah, Kang Didin merasa bahagia karena hari ini masih menemani adik-adik di seluruh Indonesia dalam acara dongeng. Oh iya. Jadi Kang Didin. Apaan? Dodi punya sesuatu. Dodi punya sesuatu. Apaan? Sepatu baru. Oh, sepatu baru. Perasaan dari kemarin sama warnanya hitam. Baru dipakai. Baru dipakai. Ceritanya Dodi mau pamer. Iya, aku mau pamer. Kan sepatu aku bagus. Wah, sepatunya bagus. Tapi memamerkan sesuatu pada orang lain itu tidak baik loh. Kenapa? Soalnya nanti ada yang tersinggung, ada juga yang merasa kesel. Kok bisa? Ya iyalah, seperti misalkan adik-adik di rumah memiliki mainan, Mainan? terus dibawa ke sekolah. Yang lain kan nggak bawa mainan. Terus jadi iri. Iya, jadi berebut, akhirnya berantem. Ah, begitu ya? Iya, nggak baik memamerkan sesuatu yang kita miliki pada orang lain. Seperti Seperti apa Kang Didin?
seperti dongeng yang akan Kang Didin sampaikan hari ini. Emangnya tentang apa? Nah, seperti dongeng yang akan Kang Didin sampaikan. Tentang apa? Judulnya Si Sulung dengan Batu Ajaib. Si sulung dengan batu ajaib. Ya, adik-adik di rumah penasaran kan? Seperti apa dongengnya? Iya, Dodi juga penasaran. Nah, jangan kemana-mana, kita akan kembali Kang Didin mendongeng. Pantengin terus, saksikan terus dongeng anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Selamat menyaksikan. Di dalam rumah terdapat 3 orang cucu. Maksudnya? Iya, rumah itu ada kakeknya. Nah, si kakek itu punya cucu. Ah, begitu. Jadi ada kakek memiliki cucu 3 orang. Iya, 3 orang. Si kakek sebelum meninggal memberikan kenang-kenangan. Sama siapa? Ya sama cucunya lah. Jadi warisan. Ah, cucunya dapat warisan kakek ya? Iya, jadi si sulung mendapatkan warisan sesuatu yang ajaib. Apaan Kang Didin? Dia mendapatkan batu. Ajaibnya? Ya, batu ajaib itu jika digelindingkan maka akan keluar emas. Banyak gak? Banyak. Jadi saat batunya digelindingkan keluar emas. Wah, enak sekali. Ya, si sulung mendapatkan warisan batu ajaib. Terus anak yang tengah atau kedua? Nah, sedangkan anak yang kedua atau tengah itu mendapatkan baju kumal. Kok baju kumal? Iya, jadi baju itu ketika dipakai orang tidak bisa melihatnya. Wah, jadi walaupun baju kumal saat dipakai itu tidak dilihat orang. Iya, seperti menghilang. Terus kalau anak bungsu? Nah, sedangkan si bungsu, cucunya itu diberikan sesuatu. Sama kakeknya? Iya, si bungsu mendapatkan cincin. Cincin? Ya, cincinnya sih biasa. Tapi saat cincin itu diciumnya, dikecupnya, dia bisa memanggil para prajurit. Wah, enak sekali. Betul. Ketika sang kakek meninggal, dia mewariskan sesuatu kepada 3 cucunya. Namun, si sulung yang mendapatkan Batu ajaib? dia itu malah jadi sombong. Lihat, aku mendapatkan batu ajaib dari kakekku. Nanti akan kugelindingkan batunya menjadi emas. Wah, hartaku berlimpah. La 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 la. Aku bisa membeli jam tangan yang mahal. Cincinku juga banyak perhiasannya. Pokoknya mahal sekali. Wah, kok jadi sombong? Iya, si sulung merasa sombong karena dengan memiliki batu ajaib itu hidupnya berubah. Maksudnya jadi binatang? Bukan, tadinya kan hidup miskin. Nah, setelah memiliki batu ajaib pemberian sang kakek,
si sulung bisa menjadi kaya. Kenapa bisa? Ya iyalah. Adik-adik di rumah, bagaimana si sulung bisa jadi kaya? Jawabannya karena Batu ajaib itu saat digelindingkan menjadi emas. jika Satu hari, menggelindingkan 5 kali. wow, sehari menggelindingkan batu 5 kali. Ya dapat emasnya tambah banyak, dikalikan 5. Wah, jika 1 hari 5 kali digelindingkan dapat 5. Ya, dapat 5. Kalau 1 kali menggelinding, 1 kilo, Jadi dapat berapa? ya hitung saja. 1 dikali 5. Sama dengan Ya 5. 5 kilo. 5 kilo. Coba adik-adik kita berhitung yuk sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. ya hebat. Beri tepuk tangan. Hihihi. Wah, 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 wah. Hebat, hebat. Nah, dia menggelindingkan batunya sering sekali. Supaya apa? Supaya emas-emas yang dihasilkan, aneka perhiasan itu dijual. Emasnya dijual. Iya, emasnya dijual dapat uang banyak. Lalu ke pasar, dibangunkan sebuah rumah. Beli apa ke pasar? Ya beli alat bangunan lah, seperti pasir, keramik, Terus, lemari, terus ada dibuatkan kamar mandi. pakai shower. Pakai shower. Iyalah, pokoknya dengan berlimpahnya emas yang didapatkan oleh si sulung, adik-adik di rumah bisa bayangkan dong, jika emasnya banyak lalu dijual dapat uang, rumahnya megah. Tapi sayang, Kenapa? menjadikan sulung sombong. Sampai-sampai ketika bertemu dengan tetangganya, si sulung menganggap remeh orang lain. Wah, itu kan tidak baik, Kang Didin. Iya, nggak baik itu. Pas orang lain ada yang ke pasar, hei, kalian masih bekerja. Kenapa begitu? Iya, dia meremehkan orang lain, Dodi. Wah, sayang sekali. Bukannya sulung bersyukur kepada Tuhan, malah menjadikannya dia sombong. Iya, orang lain yang ke pasar berjualan diejek. Ada seorang petani yang lewat, malah diejek juga. Kok bisa ya? Iya. Hai Pak Tani, kau repot-repot ke sawah tapi hasilnya tidak pernah berlimpah. Lihat diriku, rumahku megah, makananku mewah, banyak sekali, pokoknya berlimpah. Makanan berlimpah, juga rumahku mewah tentunya. Sedangkan engkau, Pak Tani, rumahmu gubuk dan juga tidak ada makanan di dalam rumahmu. Sayang sekali. Hai, sulung, Kenapa? jadi kesel. Jadi kesel. Dodi sabar dong. Ya kayaknya Kang Didin, Dodi kan jadi kesal, pengen marah. Ya nggak usah marah-marah. Itulah kehidupan. Ada yang sombong. Tapi kan bukan untuk diikuti. Iya, jika sombong tidak patut dan tidak layak untuk diikuti. Terus apa yang dilakukan si sulung kemudian? Nah, karena kesombongannya lah, si sulung hartanya berlimpah, bahkan sering memamerkan hartanya. Maksudnya, Misalkan saat ia memiliki motor yang baru,
Lihat motorku, mewah kan? Kalian pasti tidak memilikinya. Jangankan memiliki atau membelinya. Melihat saja kalian belum pernah kan? Ayo ngaku. Aku senang hidupku penuh dengan duit. Kok penuh dengan duit? Iya, si sulung itu sombong karena uangnya banyak. Gara-gara batu ajaib. Iya, gara-gara batu ajaib. Sampai-sampai kesombongannya itu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. seminggu kemudian. Bukannya bersyukur adik-adik. Si sulung malah memamerkan pada orang lain. Oh, lihat jari-jariku. Pakai cincin berlian yang harganya mahal. Jam tanganku. Lihat jam tanganku. Harganya mahal sekali. Lihat kendaraanku. Semua mahal sekali. Wah, kan walaupun mahal belum tentu sulung bahagia. Iya, padahal kan harta berlimpah, jika kita tidak bersyukur, kita tidak akan merasakan bahagia adik-adik. Maksudnya? Ya misalkan adik-adik di rumah punya motor, punya kendaraan mobil, dan juga banyak sekali yang kalian miliki. Jika tidak bersyukur, maka kita menjadi orang miskin. Jadi orang kaya itu adalah orang yang bersyukur. Ya, orang kaya adalah orang yang senantiasa bersyukur akan apa yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa kepada kita, sehingga hidup kita merasa nyaman dan tenang tentunya. Wah, Dodi pengen bersyukur Kang Didin. Iya, bagus teman-teman. Ayo rajinlah bersyukur. Tidak seperti si sulung. Dia memamerkan, bahkan ketika ketemu orang lain, Dodi, Ya, apa yang dilakukan sulung? dia terus memamerkan. Lihat jam tanganku. Saat berjalan, serasa aneh. Dia keberatan jam tangan dipakainya lebih dari 1. Maksudnya? Karena pengen pamer, jam tangannya dipakai banyak. Ada 3. Berlebihan. Iya, itu berlebihan. Sampai-sampai ada putri, seorang anak raja yang sifatnya tamak, penasaran. Maksudnya? Iyalah, karena sering pamer kepada setiap orang yang lewat, akhirnya kabar itu terdengar sama anak sang putri. Sama anak sang putri. Maksudnya anak raja. Anak raja. Iya, putri raja itu mendengar tentang kemewahan dan keunikan batu ajaibnya. Terus apa yang dilakukan sang putri? Pengawal, aku mendengar kabar. Ada cucu kakek si sulung. Ya, si sulung. Ayo, dia memiliki sesuatu yang hebat, yang unik. Panggil dan jemput dia. Baik Tuan Putri. Akhirnya, utusan kerajaan dia mencari si sulung. Untuk apa Kang Didin? Yang mau dibawa ketemu putri raja. Ketika sampai di rumah si sulung pun dibawa memasuki istana. Wah, senang sekali. Iya, sulung merasa bahagia karena akan bertemu dengan putri raja yang cantik. Tapi adik-adik,
kalian harus tahu, putri raja itu dia tamak. Maksudnya? Dia pengen apa yang orang lain inginkan, yang dimiliki dia pengen juga. Wah, jadi pengen seperti orang lain. Ya, sesampainya si sulung masuk ke dalam istana, sang putri bertanya, "Aku dengar kau sulung memiliki batu ajaib ya?" "Hamba Tuan Putri, saya memiliki batu ajaib dan..." "Apa yang akan kau lakukan dengan batu ajaib itu, wahai si sulung?" "Hamba bisa mengeluarkan batu ajaib saat digelindingkan akan mengeluarkan emas." "Oh ya? Kau pasti berbohong." Ah, Putri penasaran apa nanya? Nah, si putri kerajaan tadi, dia ingin membuktikan kebenarannya. "Bolehkah aku melihat secara langsung, wahai sulung, betulkah informasi yang tersebar di seluruh rakyatku tentang kehebatan batu ajaib itu?" "Tentu saja Tuan Putri, akan kutunjukkan di hadapan Tuan Putri langsung." Wah, terus bisa nggak? Iya. Si sulung lalu mengambil batunya. Shoo. "Ayo, lakukan di hadapanku. Aku ingin menyaksikan langsung. Atau jangan-jangan kau berdusta." "Tenang Tuan Putri, akan kutunjukkan." Batunya diangkat, lalu digelindingkan. Beberapa menit kemudian, sang putri terkejut. Kenapa terkejut? Karena setelah batunya menggelinding, tak lama kemudian emas pada keluar. Dari mana? Ya nggak tahu, kan namanya juga batu ajaib, jadi dapat emas banyak. "Aku baru melihatnya. Sekarang pengawal, tangkap sulung." "Wah, Tuan Putri, mengapa kau menangkapku?" "Lepaskan Tuan Putri, lepaskan." "Sulung, jika engkau pengen bebas, ada satu syaratnya." "Apa Tuan Putri?" "Menikah denganmu." "Hah, enak saja. Kau ini siapa?" Putri kerajaan yang merampas batu ajaib itu. "Berikan batu ajaib itu untukku. Sekarang batu ajaib itu milikku. Aku akan bergelimangan harta dan juga banyak emas di kerajaanku." "Tapi Tuan Putri, itu pemberian kakekku, pemberian terakhir dari sang kakek." "Terserah, aku tak mau tahu. Ayo pengawal, hukum dia atau kita lepaskan." "Lepaskan Tuan Putri, hamba pengen bebas." "Baiklah, jika itu pilihanmu, maka batu ajaib ini akan kumiliki." Wah, terus bagaimana dengan si sulung? Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, gara-gara si sulung sering pamer tentang hartanya, tentang batu ajaibnya, akhirnya sang putri yang tamak ingin merampas batu ajaib itu. Sehingga si sulung pun dibebaskan, keluar dari istana, dan dia pun menyesal. Kenapa menyesal? Menyesal karena dia tidak memiliki batu ajaib lagi, hanya karena Si sulung sering pamer. ya, karena si sulung sering pamer. Nah, adik-adik di rumah di seluruh Indonesia, akhirnya sulung pun menangis dan menyesal terhadap perbuatannya. Nah, adik-adik di rumah,
itulah tadi dongeng si sulung dengan batu ajaib. Wah, ternyata akhirnya si sulung menyesal ya. Iya, akhirnya si sulung menyesal gara-gara perbuatannya. Kini batu ajaib pemberian dari sang kakek malah dirampas oleh putri raja yang tamak. Sejak kejadian itu, si sulung berjanji dia tidak akan mengulangi keburukan seperti yang pernah ia lakukan. Jadi dia pengen lebih baik. Iya, orang hebat itu Dodi ketika melakukan kesalahan lalu dia tersadar maka tidak mengulangi. Maksudnya, Ya tidak mengulangi perbuatan yang buruk. iya. Jadi seperti kata pepatah. Kata pepatah maksudnya Iya, jangan sampai masuk ke lubang yang sama. terjerumus ke lubang yang sama. Jadi ketika adik-adik di rumah malas belajar, malas menghafal, akhirnya di sekolah saat bapak dan ibu guru bertanya malah nggak bisa menjawab. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka kemalasan itu kita buang. Diganti. Ya, diganti dengan rajin belajar. Caranya? Ya caranya dengan membaca, bertanya, atau adik-adik di rumah sering ke perpustakaan. Wah, apaan itu? Perpustakaan adalah tempat di mana banyak sekali buku. Untuk apa? Bisa dipinjam, dibaca, bisa dibawa ke rumah. Tapi harus daftar dulu menjadi anggotanya. Wah, Kang Didin sering. Sering, Kang Didin sering ke perpustakaan. Adik-adik di rumah, ayo rubahlah sifat malas menjadi lebih giat belajar. Seperti si sulung yang tadinya pamer, akhirnya dia menyesal. Dan dia berjanji menjadi lebih baik lagi. Wah, hebat. Supaya teman-teman di rumah menjadi lebih baik, belajarnya rajin. Cukup dengan rajin membaca. Rajin apa lagi? Ya, buka buku, bertanya, Terus? semangat. Wah iya, semangat. Semangat apa? Semangat tonton Dongeng Anak bersama Kang Didin Dan juga Dodi. hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa.